Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan MIT perkembangan arsitektur. Perkenalkan, saya Sulfa Syahraini dengan NIM 601001210010 dari kelas 1A Teknik Arsitektur. Arsitektur India kuno dan Asia Tenggara. A. Arsitektur India kuno. Wilayah India kuno merupakan salah satu negara di Asia Selatan di bagian utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya dan Hindu Kush, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sekarang, wilayah ini bisa dilihat di peta yang meliputi negara India, Nepal, Pakistan, dan Afghanistan. Munculnya arsitektur Mughal pada abad ke-16 menggambarkan penggabungan antara elemen arsitektur regional India dengan arsitektur Persia dan Asia Barat. Arsitektur India telah membawa pengaruh yang besar terutama ke Asia Timur sejak kelahiran dan penyebaran agama Buddha. Sejumlah elemen arsitektur Indonesia seperti stupa, sikara, pagoda atau meru, torana atau gerbang dan telah menjadi simbol terkenal arsitektur Hindu-Buddha yang berkembang digunakan di Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti yang terdapat pada bangunan Candi Angkor Wat di Kamboja dan Prambanan di Indonesia. B. Arsitektur Asia Tenggara. Pertama, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu dari 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki peran penting. Arsitektur Malaysia merupakan salah satu budaya yang penting di Malaysia. Dengan budaya yang beragam, tentu pengaruh pada ciri arsitektur di negeri jiran ini. Di Malaysia, terdapat beragam arsitektur, mulai dari arsitektur modern sampai bangunan peninggalan masa kolonial. Adapun beberapa contoh peninggalan arsitektur di Malaysia diantaranya: 1. Benteng Formosa. 2. Candi Lembah Bujang. 3. Istana Lama Seri Menanti. Kemudian B. Singapura. Singapura merupakan salah satu dari 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Peninggalan arsitektur dan budaya tradisional Singapura sampai sekarang masih dilestarikan karena setiap generasi lebih banyak menjadi orang Singapura. Tetapi ciri-ciri budaya masih bertahan di tengah pesatnya perkembangan arsitektur budaya dan modern. Adapun beberapa peninggalan arsitektur tradisional yang menjadi destinasi wisata diantaranya wisata Kampung Glam, Kuil Sakayamuni Buddhagaya, Kuil Sri Srinivasa Perumal, Kuil Sri Vera Makaliamman, Kuil Sri Mariamman, dan Kuil Sinatun Heritage Center. Arsitektur Asia Timur. Filosofi arsitektur Jepang. Menurut kepercayaan Jepang, arah mata angin mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan bangunan, khususnya ruang dalam segala dengan menggunakan compass rose. Panduan compass rose ini menentukan sisi baik dan sisi buruk dalam penempatan ruang. Asia Timur sendiri meliputi Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, dan Hong Kong. Konsep desain interior pada rumah Jepang tidak suka pada banyaknya peletakan furniture atau pada umumnya adalah
menyukai kesederhanaan. Budaya Jepang sangat dekat dengan alam, jadi mereka memelihara hubungan dengan alam. Sifat dari arsitektur Jepang memiliki sifat dengan ringan dan halus, konstruksi kayu lebih menonjol, bentuk bangunan simetris yang seimbang, terlihat kesederhanaan bentuk garis, penghematan terhadap ruang lebih terlihat dan sedikit penggunaan warna. Filosofi Machiya. Machiya bermaknakan rumah kota, dikategorikan sebagai jenis tempat tinggal rakyat. Rumah ini pada awalnya dijadikan sebagai hunian bagi kelas bukan samurai, yakni seniman dan pedagang. Rumah jenis ini diperkirakan telah ada sejak zaman Heian, yaitu pada tahun 794 Masehi sampai dengan 1185 Masehi. Seiring perkembangan waktu, bangunan mengalami perubahan dan diwariskan pada masa modern. Machiya tertua yang masih ada hingga kini melalui zaman Edo dan zaman Meiji. Machiya menggunakan konsep arsitektur Jepang. Konsep arsitektur Jepang yang salah satu cirinya adalah menggunakan bahan kayu dan desain tampilan yang sederhana. Konsep Machiya di Jepang adalah Space Road Shop, berarti space yang atau between. Chi berarti jalan dan ya berarti toko. Selanjutnya, arsitektur Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang disebut dengan Irak. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Bahasa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Peradaban Mesopotamia ditandai dengan kehidupan pada segi agraris. Mereka mendiami daerah rawa yang dikeringkan sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Sarana irigasi dan sistem pengairan seperti parit dan kanal sudah dikenal pada peradaban ini. Contoh bangunan Mesopotamia. Kepercayaan di Mesopotamia bermula dari kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Sumeria yang memuja banyak dewa. Dewa Anu atau dewa langit, dewa Enlil atau dewa bumi, dan dewa Ea atau dewa air merupakan dewa utama yang dipuja oleh bangsa Sumeria ini. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama zigurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Zigurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini menara bertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga. Perkembangan arsitektur Romawi Timur, Romanesque, dan Renaissance. A. Arsitektur Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah wilayah timur Kekaisaran Romawi pada abad kuno dan pertengahan. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Beberapa orang menyebut masa kekuasaan Diocletianus pada tahun 284 sampai 305 dikarenakan reformasi pemerintahan yang ia perkenalkan yang membagi kerajaan tersebut menjadi Pars Orientis dan Pars Occidentis. Titik penting dalam sejarah Romawi Timur ini adalah ketika Konstantinus yang Agung
memindahkan ibu kota dari Nikomedia atau di Anatolia ke Bizantium yang akan menjadi Konstantinopel pada tahun 330. Negeri ini berdiri selama lebih dari ribuan tahun. Selama keberadaannya, Romawi Timur merupakan kekuatan ekonomi, budaya, militer, dan yang kuat di Eropa. Meskipun terus mengalami kemunduran, terutama pada masa peperangan Romawi Persia dan Romawi Timur Arab, kekaisaran ini direstorasi pada masa dinasti Makedonia, bangkit sebagai kekuatan besar di Mediterania Timur pada akhir abad 10 dan mampu menyaingi kekhalifahan Fatimiyah. B. Romanisme. Arsitektur Romanisme adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan semi-circular arches. Tidak ada konsensus untuk tanggal awal dari gaya ini, tapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12, di mana kemudian beralih ke arsitektur Gotik yang ditandai dengan pointed arches, menggabungkan fitur bangunan Romawi kuno dengan Bizantium dan tradisi setempat. Gaya arsitektur Romanisme dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok tebal, round arches, pilar yang kokoh, groin vaults, menara-menara besar dan arkade yang mempunyai dekoratif. Bangunan Romanisme memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan simetris. Contoh bangunan Romanisme dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa, walaupun setiap daerah mungkin memiliki karakter yang berbeda dan material yang berbeda. Yang terakhir, Renaissance. Arsitektur Renaissance merupakan arsitektur Eropa antara awal abad ke-15 dan awal ke-17. Munculnya gaya arsitektur ini merupakan kebangkitan kembali budaya klasik yang dimulai dari Florence, Italia, hingga menyebar ke seluruh benua Eropa. Kehadiran arsitektur Renaissance kemudian menggantikan gaya arsitektur Gotik abad pertengahan. Dilihat dari gaya bangunannya, arsitektur Renaissance terinspirasi dari gaya arsitektur klasik yang berasal dari prinsip bangunan pada masa peradaban Yunani dan Romawi kuno. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti terlahir kembali, karena pada era tersebut orang Eropa tertarik untuk kembali mempelajari peradaban Yunani dan Romawi kuno. Di Eropa sendiri, abad pertengahan ini dikenal sebagai abad ke-8 karena orang Eropa sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan pada tugas kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.